Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Apa kabar? Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini penting saya utarakan, penting saya aturkan kepada Anda sekalian, terutama bagi sang pemula ataupun bagi orang yang sudah terjun tahunan tetapi belum tentu tahu fakta secara lapangan terkait batu Zamrud Kolombia asli ya guys. Salah satu oknum pembeli saya itu mau menjebak saya dengan alat seperti ini, dengan ketentuan skala Mohs pada batu Zamrud Kolombia yang asli. Secara teori Google, kalau Anda buka Google ya guys, berapakah skala Mohs batu Zamrud Kolombia? Pasti jawabannya ada pilihan di situ. Kalau diamond alias berlian 10, ruby sapir 9. Kita bahas yang terkenal saja ya, topaz 8. Terus pada inti batu Zamrud Kolombia yang sering kita sebut dengan batu emerald beryl. Itu pasti dalam keterangan Google itu adalah kualitas skala Mohsnya itu ukuran 7,5 sampai 8. Ya, 7,5 itu keterangan secara Google. Tetapi fakta secara lapangan, ada salah satu oknum pembeli saya sudah ada lab. Dulu waktu beli adalah waktu labnya KGL seperti ini. Setelah batu sampai, dia ngetes pakai alat seperti ini, ternyata naiknya cuma 3. Kemungkinan dia cara mengaktifkan mesin ini dia belum tahu. Bisa jadi dia itu memang mau menjebak saya dengan cara berbagai hal kepengen mengembalikan. Saya tolak secara hukum yang benar. Soalnya saya buat live KGL ini bukan sembarangan karena saya bayar, ataupun GRI saya pun bayar. Dan yang kita kenal di Jawa Timur yang paling bonafit GRI. Ya, nanti saya akan praktekkan secara lapangan guys. Sebelum saya bahas ini, jangan dipercepat, soalnya ini kaitannya penting sekali, fakta yang terjadi di lapangan. Memang secara kenyataan 7,5, tapi kalau kita cek dengan alat seperti ini, itu tidak sampai 5. Bahkan 5 itu sudah bagus. Apakah yang salah ini alatnya? Apakah memang keterangan yang di Google yang di dunia itu memang salah, yang memberikan skala Mohs 7,5? Tapi saya tidak menyalahkan berbagai hal. Kemungkinan yang ditulis dalam Google ataupun internet yang skala Mohsnya ada 7,5, kemungkinan benar. Kalau mungkin disepakatin oleh para pakar batu permata, ya benar. Tapi kalau kita tes secara fakta lapangan, kita nanti praktekkan guys. Misal contoh, ada salah satu batu Zamrud Kolombia ini 1,86 karat. Ini batunya. Dari jarak jauh bagus, ya kan? Atau nanti kita bahas batu yang satunya 1,15 karat KGL Kolombia. Kalau sudah ada suratnya seperti ini, lab seperti ini, apakah Anda tidak yakin kalau ini bukan Kolombia? Kalau Anda menjawab ini bukan Kolombia, berarti Anda lebih pintar daripada GRI, Anda lebih pintar daripada KGL. Tapi ingat, orang yang membuat lab seperti ini sudah tahun-tahunan dia belajar, sekolah, punya pakem, punya tata cara untuk menentukan origin. Saya tidak mau membahas panjang lebar, ya, tapi kita tetap santai ya guys, berrokokan, maaf. Kita praktekkan secara nyata fakta di lapangan. Ya, sekarang begini, kita langsung sajalah kita praktekkan dengan cara seperti ini ya. Tolong dekatkan sebentar saudaraku. Kita pakai contoh. Pertama ini 2 ya, tetap. Kita naikkan 2. 2 ini ini 2 ini simbol daripada glass. Glass itu kaca. Mesti 2. Kalau kaca mesti 2, ya. Kita ambil contoh yang langsung. Ini coba lihat bentar ya. Kolombia ya 1,86 karat. Ini
Dan ini batunya ini. Ini batunya. Ini kesukaan saya. Belum pernah saya posting di YouTube. Kalau Anda minat ini ya mahal. Ini saya praktekkan. Kalau Anda gak yakin di Kolombia, berarti Anda lebih pintar dari GRI. Yang di Google keterangan 7,5 ya guys. Kita pakai alat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya tekan 5. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Seret. Tak tekan ini. Malah 4. Ya. Ini fakta di lapangan. Kalau ada keterangan 7,5 skala Mohs, kemungkinan benar, kemungkinan ini alat yang salah. Dulu pernah saya bahas, ini gak bisa dibuat acuan dalam batu permata. Soalnya apa? Catam pun malah naik pol full kan. Ini fakta lapangan GRI. Kita ambil salah satu sampel moderate Kolombia, ya. 1,15 karat. Mana batunya? Ini. Tolong dekatkan. Ini yang batu istimewa. Ya. Super ini, clean. Kita cek. Seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Ya. Apakah yang salah ini alatnya? Apakah keterangan di internet 7,5 yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya membahas tentang fakta lapangan. Yang bohong siapa? Tidak ada yang bohong. Saya tidak tahu. Yang penting saya menjual jujur apa adanya. Ini pasti Kolombia. Kalau Anda ini mengira tidak Kolombia, berarti Anda lebih pintar dari KGL, lebih pintar daripada GRI. Ini faktanya seperti itu. Kembali lagi saudaraku. Dan ini ada beberapa batu zamrud Kolombia banyak, punya saya banyak. Ya. Yang harganya mahal ada. Yang harganya standar juga ada. Ada yang 2 juta ada, yang sampai di atas 10 juta ada. Kalau Anda menginginkan ini batu yang belum saya posting. Ini memang kesukaan saya jual 15 juta. Kalau gak mau, ya gak apa-apa, jangan dibeli. Tapi kalau kamu seorang pecinta Kolombia, lihat ini pasti bergetar hatinya. Atau yang clean tadi seperti ini. Kembali ke masalah tema. Jadi saya simpulkan, kebenaran secara ucapan di internet belum tentu benar secara fakta di lapangan. Kebenaran yang hakikat ada pada lab sebenarnya. Tapi kita ingat, lab yang buat manusia. Dia sekolah yang ngajar juga manusia. Kemungkinan salah itu juga ada. Kemungkinan benar lebih banyak benar. Soalnya dia sudah ahli dalam bidangnya. Jadi kalau kita ngawur, kita yang salah. Soalnya kita tidak tahu apa-apa, hanya nafsu kita yang berbicara. Kan begitu. Makanya jangan seenaknya menuduh orang seret atau menuduh barang ini bukan Kolombia, ini kok begitu mas. Mau begini saya guys. Orang Jawa soalnya. Jadi kemarin yang beli sama saya salah satu oknum itu mengatakan, "Loh, skala Mohs kok 3 ini?" Kemungkinan dia itu salah dalam menggunakan, mungkin dari 0 dia ini. Dari 0 seperti ini ditekak, dia benar aja 3. Seharusnya kalau pakai ini naikkan 2 ini termasuk glass kaca. Nah, setelah kaca baru kita tempelkan, nah itu naik berapa skala Mohs itu yang menentukan. Jadi oknum yang telah memberikan kesepakatan yang mau menjebak saya dengan skala Mohs seperti itu, inilah fakta sebuah lapangan. Yang bohong dia dapat dosa, yang benar dia dapat pahala. Saya hanya memberikan fakta di balik kenyataan. Fakta di balik kenyataan. Dan perlu Anda ingat, saya selalu memberikan pembelajaran kefahaman yang gak pernah saya ambil dari Google ya guys. Saya itu hanya pecinta, saya itu sudah sering bilang, saya itu timbul dari hobi. Jadi gak pernah baca Google. Kemarin ada yang bilang Catam, ada orang komentar, "Mas, saya saya kasih sedikit arahnya mas. Catam itu dulunya itu nama orang namanya Catam. Dia itu membuat batu terus nama orang.
Jadi batunya dibuat oleh Mr. Catam. Ya itu kan keterangan Google. Saya itu menyederhanakan. Yang dibuat orang atau lab namanya sintetik atau sintetis. Ya, makanya Catam saya buat slogan panjang campur tangan manusia karena dibuat manusia. Entah Mr. Catam, entah orang, entah apa. Entah kebetulan dia nama Catam terus saya kasih kepanjangan campur tangan manusia. Yang penting batunya sintetik, buatan manusia atau buatan lab. Dan ini cukup demikian, cukup sekian dari kami. Inilah fakta sebuah lapangan terkait batu Zamrud Columbia dengan mengecek skala Mohs dengan alat diamond selector. Alat yang lain mungkin lebih akurat kalau memang kebenaran 7,5 skala Mohs sampai 8 dengan alat yang lain yang mungkin di lab sana, saya juga tidak tahu. Tapi saya hanya membuktikan dengan kebenaran alat ini saya cek. Ternyata naiknya cuma 5. Terima kasih saudaraku, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Satu slogan kami, musuh satu kebanyakan, kawan 1 juta masih kurang. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.